Hai guys, kembali lagi bersama saya Nila Alfiani dengan NIM 7211421060. Di sini saya akan membahas materi mengenai keputusan investasi modal dalam akuntansi manajemen. Adapun sebab-sebab yang dibahas pada materi kali ini adalah ada 6. Yang pertama yaitu menjelaskan arti keputusan investasi modal dan membedakan antara keputusan investasi modal independen dan mutuali eksklusif. Untuk yang kedua yaitu menghitung periode pengembalian modal atau payback period dan tingkat imbal hasil akuntansi atau accounting rate of return untuk sebuah usulan investasi dan menjelaskan peranan keduanya dalam keputusan investasi modal. Untuk yang ketiga yaitu menggunakan analisis nilai sekarang bersih atau net present value analysis untuk keputusan investasi modal yang melibatkan proyek-proyek yang tidak saling berkaitan ataupun independen. Nah, untuk materi yang keempat yaitu menggunakan tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return untuk menilai penerimaan proyek-proyek yang independen. Yang kelima, menjelaskan mengapa nilai sekarang bersih LOPIN lebih baik dibandingkan dengan tingkat imbal hasil internal untuk keputusan investasi modal yang melibatkan proyek-proyek yang bersifat mutually eksklusif. Untuk yang terakhir, membahas mengenai hubungan antara dolar saat ini dan dolar masa depan. Oke, kita masuk yang pertama, membahas mengenai menjelaskan arti keputusan investasi modal dan membedakan antara keputusan investasi modal independen dan juga mutually eksklusif. Masuk pada pengantar terlebih dahulu ya teman-teman. Investasi. Nah, sebenarnya investasi itu apa sih teman-teman? Investasi adalah cara untuk mengalokasikan sebagian pendapatan kita dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, investasi itu memiliki beberapa manfaat penting dalam pengelolaan keuangan. Antara lain, yang pertama itu meningkatkan kekayaan. Terus yang kedua, menjaga keamanan keuangan. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Terus yang keempat, memenuhi tujuan keuangan. Dan yang terakhir yaitu melindungi dari risiko keuangan. Jadi di sini investasi itu harapannya untuk masa yang akan datang kita mendapatkan keuntungan dan memiliki manfaat-manfaat yang baik dalam mengelola keuangan kita. Selanjutnya mengenai keputusan investasi modal. Nah, keputusan investasi modal berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, mengatur pendanaan, dan menggunakan kriteria-kriteria tertentu untuk memilih aset jangka panjang. Keputusan investasi modal menempatkan sejumlah besar sumber daya dalam risiko dengan periode waktu yang panjang dan juga memengaruhi pengembangan perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, keputusan investasi modal adalah salah satu keputusan yang terpenting yang dibuat oleh para manajer. Nah, keputusan investasi yang modal yang buruk itu dapat menimbulkan malapetaka. Jadi di sini keputusan investasi modal itu harus direncanakan dengan baik dan diambil dengan yang baik juga agar keputusan tersebut tidak buruk dan tidak menimbulkan malapetaka bagi perusahaan tersebut. Adapun jenis-jenis proyek penganggaran modal itu ada dua. Yang pertama proyek independen dan yang kedua yaitu proyek mutually eksklusif. Proyek independen itu adalah proyek yang diterima atau ditolak tidak akan mempengaruhi arus kas proyek-proyek yang lain. Sedangkan proyek mutually eksklusif itu adalah proyek-proyek yang diterima akan membuat semua proyek lain yang bersaing menjadi tidak diterima. Nah, setelah kita mengerti pengertian dari investasi yang bersifat independen dan juga yang mutually eksklusif, di sini kita membahas sebenarnya apa sih perbedaan dari antara investasi yang bersifat independen maupun yang bersifat mutually eksklusif. Di sini membahas mengenai hal tersebut. Penerimaan atau penolakan sebuah investasi yang bersifat independen tidak mempengaruhi arus kas dari investasi lainnya. Nah, penerimaan dari investasi yang bersifat mutually eksklusif itu mencegah diterimanya proyek-proyek lainnya yang saling berkaitan. Jadi itu tadi merupakan perbedaan
antara investasi yang bersifat independen dan mutually eksklusif. Materi selanjutnya kita membahas mengenai menghitung periode pengembalian modal atau payback period dan tingkat imbal hasil akuntansi ataupun accounting rate of return untuk sebuah usulan investasi dan menjelaskan peranan keduanya dalam keputusan investasi modal. Masuk pada model non-diskonto, yaitu mengenai periode pengembalian modal dan juga tingkat imbal hasil akuntansi. Model keputusan investasi modal dasar itu dibagi menjadi kelompok yang mana sudah disebutkan tadi, yaitu model non-diskonto dan model diskonto. Nah, model non-diskonto itu apa sih sebenarnya? Model non-diskonto itu yaitu tadi mengabaikan nilai waktu dari uang atau time value of money, sedangkan model diskonto itu memperhitungkan nilai dari waktu dari uang tersebut. Jadi itu merupakan model dari non-diskonto maupun diskonto. Setelah membahas mengenai non-diskonto itu pengertiannya, kita masuk pada periode pengembalian modal atau payback period dan juga tingkat imbal hasil akuntansi ataupun accounting rate of return. Sini membahas tentang pengembalian modal terlebih dahulu ya. Periode pengembalian modal adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Jika jumlah arus kas dari sebuah proyek memiliki jumlah yang sama pada setiap periode, maka rumus dapat digunakan untuk menghitung periode pengembalian modal, yaitu dengan rumus periode pengembalian modal sama dengan investasi awal dibagi dengan arus kas tahunan. Jadi itu tadi adalah rumus tentang pengembalian modal atau payback period. Nah, setelah itu kita masuk pada tingkat imbal hasil akuntansi ataupun accounting rate of return. Accounting rate of return atau IRR itu mengukur imbal hasil sebuah proyek dalam bentuk laba. Kebalikan dari penggunaan arus kas, proyek tingkat imbal hasil akuntansi dihitung menggunakan rumus seperti berikut ini, yaitu tingkat imbal hasil akuntansi sama dengan laba rata-rata dibagi dengan investasi awal. Nah, itu tadi merupakan rumus-rumus antara pengembalian modal dan juga tingkat imbal hasil akuntansi ya teman-teman. Baik, di sini masuk pada contoh perhitungan mengenai pengembalian modal. Nah, terdapat informasi, anggap sebuah tempat cuci mobil yang baru membutuhkan investasi sebesar 100.000 US dollar dan memiliki arus kas yang sama setiap tahunnya, yaitu sebesar 50.000 US dollar atau arus kas tahunan yang diharapkan sebagai berikut. Antara lain 30.000 US dollar, 40.000 US dollar, 50.000 US dollar, 60.000 US dollar, dan 70.000 US dollar. Di sini kita diminta untuk menghitung periode pengembalian modal untuk setiap kemungkinan arus kas yang terjadi. Nah, solusi dari informasi yang ada dan juga yang diminta, yaitu yang pertama kita menghitung periode pengembalian modal. Sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa rumus pengembalian modal itu yaitu investasi awal itu dibagi dengan arus kas tahunan, di mana diketahui investasi awalnya sebesar 100.000 US dollar dan juga arus kas tahunnya itu diketahui bahwa ada 50.000 US dollar, sama dengan hasil periode pengembalian modal itu berarti 2 tahun karena 100.000 dibagi dengan 50.000 itu hasilnya 2. Selanjutnya masuk kepada poin B, yaitu di sini menghitung rata-rata dari arus kas yang diharapkan sebagai yang telah disebutkan ada 30.000 US dollar hingga 70.000 US dollar. Nah, investasi yang belum dikembali itu awal tahunnya 100.000 US dollar itu sebagai investasi awal kan tadi. Nah, arus kas tahunannya juga harapannya itu ada 30 US dollar, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modalnya itu adalah 1. Terus juga 70.000 US dollar itu arus kas tahunannya 40.000, itu juga waktu pengembaliannya 1. Terus ada 30.000 US dollar itu arus kas tahunannya 50.000, maka yang diperoleh waktu yang dibutuhkan itu 0,6.
Terus kita menghitungkan 0. Dari itu 0, 0 juga dikali 60 dan juga 70 itu hasilnya kan 0. 0 dikali berapapun kan hasilnya 0. Maka hasil akhir rata-rata yang didapatkan waktu untuk dibutuhkan untuk pengembalian modal yaitu 2,6 tahun. Dengan keterangan di awal tahun ketiga, diperlukan arus kas sebesar 30 US dollar untuk memperoleh kembali investasi awal. Karena arus kas bersih sebesar 50.000 US dollar diharapkan akan diperoleh, maka hanya 0,6 tahun yang dibutuhkan untuk menutup kekurangan sebesar 30 US dollar dengan asumsi arus kas masuk nilainya merata sepanjang tahun. Selanjutnya masuk pada contoh menghitung tingkat imbal hasil akuntansi, di mana terdapat informasi sebuah investasi membutuhkan pengeluaran awal sebesar 100.000 US dollar dan masa manfaatnya selama 5 tahun tanpa nilai residu. Tanpa nilai residu ya teman-teman. Nah, diketahui juga arus kas tahunannya sebesar 50.000 US dollar, 60.000 US dollar, dan juga 50.000 US dollar dan juga 70.000 US dollar. Di sini kita diminta untuk hitung laba neto tahunan untuk setiap tahun sampai dengan tahun kelima. Terus yang kedua, menghitung tingkat imbal hasil akuntansi. Oke, kita jawab langsung teman-teman. Maka beban penyusutan tahunannya itu tadi kan diketahui pengeluaran awalnya itu 100.000 US dollar, itu dikurangi dengan nilai residu. Karena di sini nilai residunya itu tidak diketahui, maka dikurangi dengan 0, itu terus dibagi dengan 5 tahun. Maka hasil yang diperoleh adalah 20.000. Nah, laba neto tahunan itu memiliki rumus, yaitu arus kas bersih dikurangi beban penyusutan. Laba neto tahun pertama diketahui kan 50.000 US dollar. Nah, itu dikurangi dengan 20, maka 30.000 US dollar. Sehingga sampai laba neto ke tahun kelima itu ada 70.000 US dollar, itu dikurangi dengan 20.000 US dollar, hasilnya 50.000 US dollar. Untuk arus kas bersih kan udah diketahui, nah itu tinggal dimasuk-masukin saja sesuai dengan tahunnya. Terus itu di total mendapatkan total laba neto selama 5 tahun yaitu 180.000 US dollar. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua yaitu laba neto rata-rata itu yaitu 180.000 US dollar itu dibagi dengan 5 tahun, maka hasilnya 36.000 US dollar. Nah, tingkat imbal hasil akuntansi yaitu laba neto rata-rata dibagi dengan pengeluaran awal, yaitu 36.000 US dollar itu dibagi 100.000 US dollar, maka hasil akhir yang diperoleh yaitu 0,36. Nah, itu tadi merupakan perhitungan dan contoh mengenai tingkat imbal hasil akuntansi. Materi selanjutnya mengenai menggunakan analisis nilai sekarang bersih atau net present value analysis untuk kepentingan investasi modal yang melibatkan proyek-proyek yang tidak saling berkaitan ataupun independen. Nah, di sini ada model diskonto. Tadi ada non diskonto. Kita masuk sekarang model diskonto, di mana metode nilai bersih. Nah, metode nilai bersih atau net present value (NPV) adalah selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang arus kas keluar dari sebuah proyek. Adapun rumus yang telah tercantumkan yaitu NPV sebagai yang telah tercantum di slide itu ya, dengan keterangan 1. Nilai sekarang bahwa biaya proyek biasanya pengeluaran kas awal itu CF arus kas yang akan diterima di periode T atau dengan TLN. Nah, I kecil itu tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan. T itu periode waktunya, P itu nilai sekarang dari arus kas masuk proyek di masa depan. DF, 1 plus I itu faktor potongan harganya. Di sini juga kita masuk pada contoh menilai arus kas dan menghitung nilai sekarang bersih. Diketahui studi pasar yang terperinci memperlihatkan pendapatan tahunan yang diharapkan sebesar 300.000 US dollar untuk earphone baru. Peralatan untuk memproduksi earphone dibeli pada harga 320.000 US dollar. Setelah 5 tahun, peralatan tersebut dapat dijual pada harga 40.000 US dollar. Selain peralatan, modal kerja diharapkan meningkat sebesar 40.000 US dollar karena adanya peningkatan dalam persediaan dan piutang,
perusahaan berharap dapat memperoleh kembali investasinya dalam modal kerja di akhir masa proyek. Beban operasi tunai tahunan diperkirakan sebesar 180.000 US dollar dan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan adalah 12%. Di sini kita diminta untuk memperkirakan arus kas tahunan dan menghitung NPV-nya. Untuk menjawab itu, kita terdapat 3 langkah. Yang pertama, langkah identifikasi arus kas, terus analisis NPV, dan juga untuk analisis NPV yang kedua. Nah, nilai akhir dari nilai sekarang bersih itu ada 117.968 US dollar dan total identifikasi arus kas yaitu 200.000 US dollar. Itu tadi merupakan contoh menilai arus kas dan menghitung nilai sekarang bersih. Materi selanjutnya membahas mengenai menggunakan tingkat imbal hasil internal ataupun internal rate of return untuk menilai penerimaan proyek-proyek yang independen. Nah, untuk menilai itu ada tingkat imbal hasil internal atau internal rate of return atau kita sering mendengar IRR gitu ya. Nah, IRR itu apa sih sebenarnya? IRR merupakan sebagai tingkat suku bunga yang membuat nilai sekarang dari arus kas proyek sama dengan nilai sekarang dari biaya proyek. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat suatu suku bunga yang membuat NPV sebuah proyek menjadi 0. Nah, adapun bersamaan dapat digunakan untuk menentukan IRR sebagai berikut. Setelah tercantum untuk warna putih itu ya merupakan rumus untuk tingkat imbal hasil internal. Di sini juga masuk pada contoh menghitung tingkat imbal hasil internal dengan arus kas yang besarnya sama. Asumsikan bahwa sebuah rumah sakit itu memiliki kesempatan untuk berinvestasi sebesar 205.570,50 US dollar dalam sistem ultrasound yang baru yang akan menghasilkan arus kas masuk bersih sebesar 50.000 US dollar di akhir periode selama 6 tahun yang akan datang. Nah, di sini kita untuk menghitung IRR untuk sistem ultrasound tersebut. Dari informasi yang ada, kita dapat menjawab bahwa untuk menentukan IRR itu ada rumusnya DF sama dengan I dibagi dengan CF. I merupakan investasi, di mana diketahui investasinya 205.570.20 US dollar dan juga CF-nya itu arus kas masuk bersih sebesar 50.000 US dollar, maka 205.570,250 itu dibagi dengan 50.000 US dollar itu diperoleh 4,11141. Nah, itu tadi merupakan menghitung tingkat imbal hasil internal dan arus kas yang besarannya sama. Materi selanjutnya yaitu menjelaskan mengapa nilai sekarang bersih lebih baik dibandingkan dengan tingkat imbal hasil internal untuk meningkatkan keputusan investasi modal yang melibatkan proyek-proyek yang bersifat mutually eksklusif. Di sini masuk pada nilai sekarang bersih dibanding dengan tingkat imbal hasil internal. Nah, dalam mengevaluasi proyek-proyek yang bersifat mutually eksklusif dan saling bersaing, para manajer memiliki pilihan untuk menggunakan NPV atau IRR. NPV dan IRR itu berbeda, teman-teman. Perbedaan itu dapat dilihat dari dua hal berikut ini. Yang pertama, metode NPV itu mengukur keuntungan dalam nilai absolut, sedangkan metode IRR mengukur keuntungan dalam nilai relatif. Terus NPV mengukur jumlah yang dapat mengubah nilai perusahaan. Nah, yang kedua, metode NPV itu mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan. Sedangkan metode IRR itu mengasumsikan bahwa setiap arus kas masuk diinvestasikan kembali kepada nilai IRR. Menginvestasikan kembali pada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan lebih realistis dan memberikan hasil yang lebih andal dalam membandingkan proyek-proyek yang bersifat mutually eksklusif. Atau lebih jelasnya itu terdapat pada tabel. Ada perbedaan NPV dan juga IRR, bahwa jenis ukuran itu kalau NPV itu nilai dolar absolut, sedangkan IRR itu persentase relatif. Untuk asumsi menginvestasikan kembali arus kas, NPV itu pada tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan, sedangkan IRR itu pada tingkat
pada tingkat imbal hasil internal. Selanjutnya, saat memilih di antara proyek-proyek yang saling berkaitan, model NPV mengidentifikasi dengan benar pilihan investasi yang terbaik. Nah, IRR dapat memilih proyek inferior. Oleh karena itu, karena NPV itu selalu memberikan sinyal yang tepat, maka seharusnya NPV lah yang digunakan. Selanjutnya, membahas mengenai hubungan antara dolar saat ini dan di masa depan. Nah, hubungan antara dolar saat ini dan di masa depan. Nilai investasi di akhir periode investasinya disebut dengan nilai masa depan. Terus, nilai sekarang adalah jumlah yang harus diinvestasikan saat ini untuk memperoleh nilai masa depan. Nilai sekarang itu dihitung dengan mendiskonto nilai masa depan menggunakan tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan jumlah di masa depan. Nah, selain itu ada anuitas. Anuitas adalah serangkaian arus kas di masa depan. Nah, jika anuitas jumlahnya tidak sama, maka tidak setiap arus kas di masa depan harus didiskontokan menggunakan tingkat diskonto masing-masing. Atau nilai sekarang untuk setiap arus kas dihitung secara terpisah dan kemudian dijumlahkan seluruhnya. Untuk arus kas yang jumlahnya sama, tingkat diskonto itu tunggal, yang merupakan penjumlahan dari setiap tingkat diskonto untuk setiap arus kas dan dapat digunakan. Baiklah, materi pada kali ini sudah selesai ya. Nah, aku mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhir dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye.